Terima kasih Anda masih menyaksikan spesial dialog dalam segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia. Dan masih bersama saya di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Jafi Arizon Suardin, serta Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Pak Jafi dan juga Pak Mamit, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Saya akan ke Pak Mamit. Pak Mamit, seperti apa sih Anda melihat tantangan begitu khususnya industri migas di tengah harga minyak yang justru meningkat? Ya, saya kira kalau bicara tantangan ini sangat banyak tantangan di industri hulu migas kita, dan ini menjadi PR bagi pemerintah sebenarnya, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi di sektor hulu migas kita. Dan saya kira di tengah kondisi yang harga minyak yang sedang bagus ini, dan ini menjadi, dan harapan saya bahwa memang investasi bisa terus tumbuh ya, gitu kan ya, di sektor hulu migas. Tapi memang ada kendala saya kira ya. Tapi ada kendala, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengurai kendala tersebut, misalnya terkait dengan masalah prospek bisnis ya. Jadi saya kira pemerintah harus benar-benar memberikan gambaran prospek bisnis di sektor hulu migas kita yang begitu clear dan jelas sehingga investasi bisa masuk gitu kan ya. Yang kedua juga bagaimana kita pemerintah bisa melakukan yang namanya kebijakan terkait dengan fiscal term tersebut. Karena fiscal term ini menjadi salah satu permasalahan yang ditunggu oleh investasi, terutama investor dari luar untuk masuk ke Indonesia, sehingga benar-benar menjadi lebih ramah lah ya bagi mereka. Dan saya kira teman-teman PHR pun juga termasuk yang bisa mendapatkan fiscal term yang lebih ramah lagi. Yang ketiga saya kira terkait dengan kepastian hukum. Kita tahu bahwa yang namanya kontrak itu butuh adanya kepastian hukum gitu kan ya. Dan saat ini salah satu permasalahan di sektor hulu migas adalah revisi undang-undang migas yang masih belum selesai, ya gitu kan. Dan ini menjadi salah satu poin yang memang harus dibenahi oleh pemerintah dan juga DPR ke depannya. Jadi saya kira memang cukup banyak PR yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Tapi saya yakin dengan harga minyak yang sedang tinggi ini menjadi salah satu poin bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Apalagi kita masih mempunyai cadangan yang cukup besar sebenarnya. Kita masih punya cekungan-cekungan yang belum digarap oleh investor gitu kan ya. Dan pemerintah saya kira bisa melakukan ataupun mengundang investasi ke Indonesia dengan tadi adanya perubahan-perubahan, sehingga potensi cekungan-cekungan yang kita miliki yang saat ini ada bisa dieksplorasi. Karena kita tahu bahwa saat ini industri hulu migas ini adalah industri yang high risk high cost gitu kan ya. Jadi memang benar-benar dibutuhkan satu investment yang menarik gitu lah, bahwa Indonesia harus menjadi negara yang menarik dari investasi di sektor hulu migas dan bisa bersaing dengan negara-negara lain Mbak Sasha. Karena kita tahu bahwa dengan Malaysia, dengan Vietnam gitu kan ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk menarik ke sana saya kira. Investasi yang high risk, high cost gitu. Pak Jafi, tanggapan Anda seperti apa melihat tantangan dirasakan oleh PHR apa saja sih Pak? Apalagi 1 tahun pasca alih kelola seperti apa nih Pak? Wah, ini memang menarik ya, sudah mau 1 tahun. Yang paling menarik adalah buat kami benar-benar perubahan bisnis model ya. Bisnis model dari setelah beberapa dekade Blok Indah menahan produksi, sekarang kita ingin meningkatkan. Ini sebuah perubahan yang cukup masif karena itu menentukan program kerja kita ke depan. Tapi alhamdulillah seperti saya sampaikan tadi, kita bisa menaikkan produksi 1,5%. Dan perbedaan yang lain yang bisa kami lihat adalah sekarang kami sudah mulai lebih mengenal Blok Rokan. Dan dengan lebih mengenal Blok Rokan, data-data yang ada, tim kami sudah one team one goal. Insya Allah kami akan lebih siap menghadapi tantangan ke depan nih. Karena tantangan ke depan tidak akan lebih mudah daripada yang kemarin-kemarin. Dan kami siap nih untuk meningkatkan produksi lagi. Sejauh ini cadangannya berapa banyak sih Pak di Blok Rokan sendiri? Cadangan di Blok Rokan ini masih cukup signifikan ya. Nah sekarang oleh karena itu kami sedang mengembangkan ya berbagai macam potensi yang ada tadi. Tadi saya sebut mulai dari water flood, steam flood, EOR, terus unkonvensional. Semuanya kita kembangkan ya, kita expand, ada ekspansi, optimalkan, dan bahkan lapangan-lapangan yang belum pernah dikembangkan kita juga kembangkan. Potensinya masih cukup signifikan, maka kami cukup pede untuk terus mengembangkan dan menaikkan produksi di Blok Rokan. Oke, kalau misalkan tadi ada 161 MBOPD, nah di tahun-tahun berikutnya berapa nih Pak target selanjutnya? Nah, itu targetnya ya kita coba ya lihat nanti di Desember nih. Bisa nggak kita tembus 170.000 barrel oil per day. Jadi memang itu yang ada di kepala kami sekarang. Mudah-mudahan mohon support dan doanya kami di Desember bisa menembus angka tersebut. Oke, kalau dari Pak Mamit apakah target tersebut cukup realistis? Saya kira dengan seluruh kerjasama tim yang tadi disampaikan oleh Pak Japi, one team one goal, ini bukan hal yang mustahil untuk dicapai gitu kan ya. Bahwa di angka 170 saya kira dengan base effort yang dilakukan saat ini, dengan tadi peningkatan jumlah rig gitu kan ya, terus juga peningkatan drilling campaign dan juga program-program EOR dan lain-lain, terus surfaktan dan lain-lain, saya kira ini merupakan
salah satu upaya untuk menuju ke arah sana. Dengan kesulitan tim yang ada, saya kira dengan dukungan berbagai macam stakeholder yang tadi, saya kira ini bukan hal yang mustahil untuk dicapai Pak Jaffi. Jadi tetap semangat Pak, bahwa memang tadi seperti saya yang sampaikan Mbak Sasa, Pak Jaffi, bahwa Blok Rokan adalah backbone daripada lifting migas nasional Pak. Jadi sebisa mungkin kita terus menjaga produksi mereka, walaupun tantangan tadi besar Pak Jaffi, bahwa setiap bulan bisa turun terus kan ya kalau tidak ada dilakukan drilling campaign. Tetapi saya yakin dengan tadi one team one goal, lifting bisa terjaga, bahkan nanti di akhir tahun mudah-mudahan target 170 ini bisa kita capai Pak. Oke, Pak Jaffi, lalu saat ini dukungan apa sih Pak yang dibutuhkan lagi, apalagi saat ini memang ada target 1 juta barel secara nasional nih Pak? Ya, kami alhamdulillah banyak mendapatkan dukungan ya. Tadi saya sudah sampaikan dukungan dari pemerintah daerah, dan sekarang dukungan dari pemerintah pusat juga sangat kuat ya. Approval dari SKK Migas, Kementerian SDM, Kementerian KLHK itu sudah sangat cepat. Dan sistem kerjanya sudah kolaborasi seperti satu tim. Jadi kami mendapatkan dukungan yang luar biasa. Nah memang challenge terbesarnya adalah sekarang bagaimana mengeksekusi jumlah sumur yang masif ini, bagaimana mengelola program yang masif dan agresif ini. Ini memang membutuhkan project management berkelas dunia ya. Nah ini yang kami lakukan setiap harinya, bagaimana improve supaya kami bisa melakukan project ini dengan baik. Dan tentunya dengan aman, safety. Oke, lalu bagaimana nih Pak peran stakeholder dan juga media dalam mendukung kinerja dari PHR sendiri? Ya, kalau dari teman-teman media, kami alhamdulillah ya juga terus disupport oleh teman-teman media. Jadi berita-berita positif dari teman-teman media itu tentunya bisa memberikan semangat ya kepada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang sedang bekerja membantu Rokan untuk menaikkan produksinya. Dan kami juga senang kadang juga mendapatkan feedback ya. Nah kalau memang ada feedback yang kami bisa improve, tentunya dari teman-teman media itu merupakan hal yang sangat baik juga. Jadi kami sangat terbantu dengan teman-teman media. Pak Jaffi, bisa dikatakan bahwa akhirnya Indonesia ini kan sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebetulnya kalau dilihat dari segi perbedaan, apa sih Pak perbedaan dirasakan antara 9 Agustus 2021 dan saat ini 9 Agustus tahun 2022? Ya. Perbedaan terbesar memang seperti saya sampaikan tadi, kami lebih mengenal ini Blok Rokan. Dan tim kami sudah one team one goal, tujuannya sudah jelas, produksi Blok Rokan harus naik ya, dan kami mengenal data-data yang ada sehingga kami bisa mengoptimalkan lagi bagaimana pengembangan ini bisa dilakukan. Jadi tak kenal maka tak sayang kan katanya. Nah ini dengan semakin kenal Blok Rokan, kita tahu nih, oh ini yang harus dilakukan untuk kedepannya. Jadi kami sangat excited untuk semester kedua di tahun ini dan lebih excited lagi untuk di 2023 nantinya. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari segi pelaksanaan TJSL, boleh dielaborasikan Pak seperti apa sih pelaksanaannya Pak? Ya, untuk TJSL ini dalam pelaksanaannya kami banyak berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, pemerintah baik pemerintah lokal maupun di pemerintah provinsi. Ya banyak hal yang kami lakukan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, misalnya stunting, itu kami mendapatkan beberapa penghargaan. Kemudian untuk UMKM-nya, kami bantu misalnya ada bank sampah dan lain-lain. Kemudian kami juga bantu dari sisi pendidikan, misalnya memberikan beasiswa, magang untuk mahasiswa yang sudah lulus dan lain-lain. Jadi banyak yang kami lakukan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah lokal agar memang TJSL yang kami lakukan tersebut itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dan sekali lagi alhamdulillah kami menerima 11 penghargaan di tingkat lokal, nasional dan internasional atas effort-effort yang kami lakukan ini. Oke, Pak Mamit, di tengah berbagai upaya atau mungkin effort yang dilakukan oleh PHR, di satu sisi sebetulnya langkah apa lagi sih Pak yang perlu dilakukan begitu untuk meningkatkan iklim investasi di hulu migas di tengah kenaikan harga minyak yang terus mendidih ini? Ya, saya kira masih cukup banyak ya, dan tadi apa yang disampaikan juga sudah cukup signifikan ya. Tinggal ke satu hal yang pasti menurut saya bahwa saat ini kan kita sudah mengarah yang namanya ke energi terbaru, energi bersih ya, green energy gitu kan ya. Dan saya kira ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana teman-teman dari PHR bisa melakukan satu sinergisitas antara kegiatan yang berbasis dengan fosil dan juga kegiatan yang memang sudah mengarah ke green energy. Karena saat ini kan pemerintah juga sudah mencanangkan net zero emission di 2060 gitu kan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Bukan berarti energi fosil harus ditinggalkan, tidak. Tapi bagaimana menurut saya adalah antara green energy dengan juga energi fosil bisa berjalan beriringan satu sama lain gitu kan ya. Sehingga saling berelaborasi gitu loh. Saling mengelaborasi satu sama lain dan
target yang ditetapkan oleh pemerintah tercapai, tapi di sisi lain kegiatan daripada energi fosil dalam hal ini pengeboran juga terus dilakukan. Karena tadi Mbak Sasa, energi fosil kita sampai sejauh ini masih memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap penerimaan negara kita. Jangan sampai nanti ketika kita berbicara tentang green energy, sektor energi fosilnya terlupakan. Padahal ini menjadi satu hal yang sejauh ini menurut saya masih terus memberikan kontribusi. Jadi ini tantangannya adalah mungkin Pak Jafi bagaimana nanti juga di PHR bisa tetap mengarah ke green energy ya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang saya kira lebih green gitu kan ya, dan saya yakin mungkin di PHR mungkin sudah berjalan seperti itu ya Mbak Sasa. Jadi saya kira ini bisa dilakukan secara berkesinambungan dan saling mengisi Mbak Sasa. Ini menjadi salah satu poin untuk menarik investasi karena global ini sekarang marahnya bicara green energy terus gitu kan ya. Oke, menarik. Artinya green energy ini harus beriringan juga dengan energi fosil. Nah, pandangan Pak Jafi seperti apa nih Pak? Upaya apa yang dilakukan untuk memacu produksi di tengah adanya tantangan di era EBT? Iya. Ini cukup menarik ya memang EBT ini. Jadi kami di Blok Rokan sudah melakukan groundbreaking untuk PLTS sebesar 25 MW peak. Kita sudah ada yang ditargetkan ini bekerja sama dengan partner di Pertamina itu bisa on stream di tahun ini juga. Jadi nanti lihat begitu sudah on stream mungkin bisa kita update lebih. Tapi kita sudah jalankan itu 25 MW peak. Ini cukup besar ya untuk sebuah lapangan migas menggunakan PLTS sebesar itu. Dengan melihat kalau misalkan kita melihat juga potensi dengan harga minyak dunia yang bahkan menembus $100 Pak, sepertinya seberapa besar sih potensinya Anda melihat hal ini terhadap penerimaan negara? Tentunya setiap kenaikan harga minyak akan tentunya menambah pendapatan bagi perusahaan dan dalam hal ini BUMN tentunya akan membantu negara. Dan nanti dari dana bagi hasil tentunya membantu juga ke pemerintah daerah. Tapi yang lebih penting lagi adalah dengan penerimaan yang lebih tinggi, itu kami reinvest lagi dengan pengeboran sumur yang masif agresif, dengan melakukan eksplorasi. Jadi kita tidak berdiam diri harga $100, wah ini revenue bagi perusahaan sangat tinggi. Tidak, kita ambil sebagian untuk mereinvest lagi, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi, dan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui dengan penemuan-penemuan yang baru nantinya. Artinya bisa dimanfaatkan dengan reinvestasi lagi ya Betul. Pak Jafi ya. Oke, mungkin terakhir harapan di Blok Rokan ini seperti apa Pak ke depannya? Apakah Anda melihat ini ke depannya bisa menjadi backbone bagi industri minyak nasional Pak Jafi? Ya, harapan kami tentunya produksi di Rokan ini terus naik sehingga nantinya bisa kembali menjadi nomor 1 produser minyak di Indonesia ya. Itu harapan dan mimpi kami di Blok Rokan. Yang kedua mungkin yang terakhir adalah harapan kami terus bisa memberikan added value bagi masyarakat lokal dan tentunya added value bagi ketahanan energi nasional. Kapan nih Pak bisa jadi nomor 1 lagi nih Pak? Kita lihat ya nanti. Kita tunggu ya Pak ya. Tunggu ya. Dari Pak Mambit sendiri seperti apa pandangan Anda harapan untuk WK Rokan ini ke depannya? Ya, saya pastinya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun tata kelola Blok Rokan ini ya, dengan tadi meningkatkan produksi. Dan pastinya yang saya mengharapkan dan kami mengharapkan semuanya pastinya bahwa agar produksi Blok Rokan bisa meningkat, ya kan paling tidak kita bisa menjaga lifting dan pastinya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional dan juga pasti bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dalam hal ini tadi terkait dengan program TJSL-nya. Jadi saya kira Blok Rokan tetap menjadi tulang punggung untuk produksi nasional dan tantangan-tantangan ke depan akan semakin besar. Sebisa mungkin tadi komunikasi, koordinasi antar stakeholder harus terus dilakukan karena ini menjadi salah satu kunci juga untuk peningkatan produksi Blok Rokan ke depannya. Dan saya kira dukungan dari semua pihak termasuk juga dari industri penunjang harus kita apresiasi juga, termasuk juga pastinya dengan karyawan-karyawan Pertamina Hulu Rokan Pak ya, bukan hanya yang pegawai tetap tapi tadi ada mitra-mitra yang jumlahnya luar biasa besar. Saya kira itu juga mereka berhak untuk mendapatkan apresiasi selama 1 tahun ini karena peningkatan produksi Blok Rokan yang luar biasa Mas. Oke, kalau dari pandangan Pak Mambit kapan nih bisa jadi kembali nomor 1 lagi nih PHR? Saya kira secepatnya. Secepatnya. Ya, saya yakin secepatnya lah gitu kan. Ya cukup optimistis ya Pak ya, PHR bisa kembali menjadi nomor 1 lagi. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Jafi Arizon Suardin, serta Direktur Eksekutif Energy Watch, Mambit Setiawan telah bergabung bersama kami dalam Energy Corner. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Ya, demikian spesial dialog terkait Blok Rokan hari ini. Saksikan spesial dialog berikutnya dalam segmen khusus Energy Corner hanya di CNBC Indonesia.